Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau, karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isi, karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan wanita salihah, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara, sahabat, saudaraku fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun wanita tidak ada yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nabi, namun kedudukan wanita sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, demikian pula wanita salihah, saudara-saudara, sehingga Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menundukkan mereka pada posisi, mendudukan mereka pada posisi mulia sebagai perhiasan dunia yang paling indah. Allah karim. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah, dan perkara yang pertama kali ditanyakan kepada seorang wanita pada hari kiamat nanti adalah mengenai salat 5 waktu dan ketaatannya terhadap suami. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, dunia ini penuh perhiasan, dan perhiasan yang paling indah ialah wanita yang salihah. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada wanita. Saudara-saudara, di bawah ini akan kita uraikan keutamaan wanita salihah yang diambil dari nasihat untuk wanita, yakni Masturah dari Maulana Syekh Ahmad Khan dan intisari hadis-hadis sahih, di antaranya yaitu yang pertama, saudara-saudara, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita mengerjakan solat 5 waktu, saum yakni puasa wajib sebulan, memelihara kemaluannya serta taat kepada suaminya, maka ia pasti masuk syurga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, yang kedua, semua penghuni syurga akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala yang tergantung kepada amalannya di dunia, tetapi wanita salihah yang memelihara dirinya dari pandangan lelaki yang bukan mahram, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan datang kepadanya. Allah karim. Saudara-saudara, yang ketiga, doa wanita lebih makbul dari doa laki-laki karena sifat penyayang yang lebih kuat dari laki-laki. Saudara-saudara, ketika ditanya kepada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut, saudara-saudara, jawaban Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu lebih penyayang dari bapa
dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia. Allah Karim. Saudara-saudara, yang keempat, tidaklah seorang wanita yang haid itu kecuali haidnya merupakan kifarah atau tebusan untuk dosa-dosanya yang telah lalu, dan apabila pada hari pertama haidnya membaca Alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan, dan aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia bebas dari neraka dan dengan mudah melalui Siratal Mustaqim yang aman dari siksa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya seperti derajatnya 40 orang yang mati syahid apabila dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selama haidnya. Allah Karim. Saudara-saudara, yang kelima, bagi wanita yang hamil 2 rakaat solat lebih baik daripada 80 rakaat solat wanita yang tidak hamil. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, yang keenam, wanita yang tinggal bersama anak-anaknya dan akan tinggal bersama aku. Saudara-saudara, wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersamaku. Rasulullah, yakni Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, yang ketujuh, seorang wanita salihah lebih baik daripada 70 orang wali atau lelaki yang soleh. Allah Karim. Saudara-saudara, wanita yang kedelapan, wanita yang beriman akan masuk syurga lebih dahulu dari laki-laki yang beriman. Allah Karim. Saudara-saudara, barang siapa mempunyai, yang kesembilan, barang siapa mempunyai 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan atau 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan, lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta bertanggung jawab, maka baginya adalah syurga. Allah Karim. Saudara-saudara, yang ke-10, dari Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang diuji, saudara-saudara, dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Allah Karim. Saudara-saudara, yang ke-11, barang siapa yang menggembirakan anak perempuannya, derajatnya diibaratkan seperti orang yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya. Allah Karim. Saudara-saudara, yang ke-12, saudara-saudara, yang wanita yang taat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tanpa hisab. Allah Karim. Saudara-saudara, yang ke-13, saudara-saudara, wanita yang taat kepada suaminya, semua ikan-ikan di laut, burung di udara, malaikat di langit, matahari dan bulan, semuanya beristighfar baginya selama dia taat kepada suaminya dan meridhoinya, saudara-saudara, serta menjaga solat dan puasanya. Allah Karim. Saudara-saudara, yang ke-14, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suaminya. Siapa pula berhak terhadap laki-laki? Jawab Rasulullah, ibunya. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, yang ke-15, apabila seseorang wanita mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya. Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya setiap hari dengan 1000 kebaikan dan menghapuskan darinya 1000 kejahatan. Allah Karim. Saudara-saudara, yang ke-16, seorang wanita
yang mengalami sakit saat melahirkan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepadanya seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Saudara-saudara yang ke-17, saudara-saudara, apabila seorang wanita hamil hingga melahirkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala bagaikan berpuasa pada siang hari dan solat sepanjang malam dan mendapat pahala 70 tahun solat dan puasa dan tiap rasa sakit, dan pada satu uratnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pahala haji. Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-18, apabila seorang wanita melahirkan anak, keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara yang ke-19, saudara-saudara, wanita yang meninggal dalam masa 40 hari sesudah melahirkan akan dianggap syahid. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara yang ke-20, wanita yang memberi minum susu kepada anaknya dari ASI akan dapat satu pahala dari tiap-tiap titik susu yang diberikannya. Allah Karim. Saudara-saudara yang ke-21, jika wanita memberi susu ASI kepada anaknya yang menangis, Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala 1 tahun salat dan puasa. Allah Karim. Saudara-saudara yang ke-22, apabila seorang wanita tidak dapat tidur pada malam hari karena menyusui anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan dia akan diberi pahala 12 tahun ibadah. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara yang ke-23, apabila seorang wanita tidak dapat tidur pada malam hari karena mengurus anaknya yang sakit atau demam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ganjaran kepadanya seperti memerdekakan 20 orang hamba sahaya. Allah Karim. Saudara-saudara yang ke-24, saudara-saudara, apabila seorang wanita mencucikan pakaian suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatkan baginya 1000 kebaikan dan mengampuni 2000 kesalahannya. Bahkan segala sesuatu yang disinari matahari akan memohonkan ampun untuknya. Saudara-saudara, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya 1000 derajat. Allah Karim. Saudara-saudara yang ke-25, seorang wanita yang salihah lebih baik dari 1000 orang laki-laki yang tidak salih. Saudara-saudara, dan saudara-saudara, seorang wanita yang melayani suaminya selama seminggu, maka ditutupkan baginya 7 pintu neraka dan dibukakan baginya 8 pintu surga yang dia dapat masuk dari pintu mana saja tanpa hisab. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara yang ke-26, wanita yang menunggu suaminya hingga pulang, disapukan mukanya, dihamparkan duduknya, menyediakan makan minumnya, memandang ia pada suaminya, memegang tangannya, memelihara anaknya atau memanfaatkan hartanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tiap-tiap kalimat ucapannya, tiap-tiap langkahnya dan setiap pandangannya pada suaminya akan memperoleh pahala sebagaimana memerdekakan seorang hamba sahaya. Allah Karim. Saudara-saudara, dan pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan nur kepadanya sehingga tercengang wanita mukmin semuanya atas karunia rahmat itu. Saudara-saudara, tiada seorang pun yang sampai ke martabat itu melainkan nabi-nabi. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-27, saudara-saudara, tidak akan putus ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang istri yang siang dan malamnya menggembirakan suaminya. Allah Karim. Saudara-saudara yang ke-28, apabila seorang wanita yang melihat suaminya dengan penuh kasih sayang dan suaminya melihat istrinya dengan kasih sayang, akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmah. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara,
jika wanita melayani suaminya tanpa khianat akan mendapat pahala 12 tahun salat. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, demikian keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wanita yang salihah karena akhlaknya yang mulia, ketaatannya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara, dan Rasulnya. Demikian juga karena ketaatannya kepada suaminya, ridho dengan pemberian suaminya, melayani dengan baik, bersopan santun dalam segala ucapan dan tingkah laku. Saudara-saudara, mendidik dan mengurus anak-anaknya, menjaga kehormatan keluarga dan memelihara amanah suaminya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ringkasan sederhana ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, saudara-saudara. Yang benar hak semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang dan khilaf mohon sangat dimaafkan. Akhirul kalam wa tawasau bil haq, saudara-saudara, wa tawasau bis sabr. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menunjukkan kita pada suatu yang diridhoi dan dicintainya. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.